Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tias Widyaningsih. Terima kasih bagi sahabat semua yang telah mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini saya akan membahas 25 soal UP PPG Bahasa Indonesia untuk guru-guru bahasa Indonesia SMP, SMA, SMK yang hendak ikut seleksi PPG maupun akan mengikuti ujian UKM PPG. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Cermati puisi berikut. Hujan pun menangis saat malam menanggalkan pakaian menyembulkan kesunyian dan memupuk kearifan usia. Bagai kereta meninggalkan kota menuju senja, ingin ku pulang ke rumah. Gaya bahasa berikut yang tidak terdapat dalam puisi tersebut adalah A. Personifikasi, B. Pleonasme, C. Hiperbola, atau D. Simile. Baik, gaya bahasa yang tidak terdapat dalam puisi tersebut adalah hiperbola. Karena pada larik pertama ini merupakan personifikasi, kemudian pada larik kelima adalah simile, dan larik terakhir yaitu pleonasme. Pleonasme ini majas yang berupa pemborosan gitu ya. Ingin pulang ke rumah. Pulang ya ke rumah ya. Naik ke atas. Naik jelas ke atas. Turun ke bawah, turun jelas ke bawah, gitu ya. Jadi majas pleonasme itu majas yang seperti itu, pemborosan. Nah, sebagai pengingat saja bahwa simile biasanya ini dianggap mirip dengan metafora, ya. Kalau simile itu ada kata penunjuknya, bagaikan, tampak, bak, seperti, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk metafora tidak menggunakan kata-kata penunjuk tadi. Contohnya, metafora, aku ini binatang jalang. Langsung disebutkan tanpa menggunakan kata bagaikan, tampak, bak, seperti, dan lain-lain. Sedangkan untuk simile, penandanya itu. Ada kata bagai, seperti, dan lain-lain. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Cermati puisi berikut. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti. Nada puisi tersebut adalah A. Membiarkan, B. Melindungi, C. Menguasai, atau D. Memiliki. Baik, nada puisi tersebut adalah B. Melindungi. Ada perbedaan antara nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nah, nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Misalnya, untuk puisi ini bernada melindungi. Suasana yang tercipta bisa jadi mengharu biru, terenyuh, begitu. Kemudian, soal ketiga. Berikut ini yang termasuk frasa eksosentris adalah A. Ibu bapaknya seorang guru negeri, B. Sawah ladang dijualnya juga saat itu, C. Dia diundang sebagai orang tua berprestasi, atau D. Penduduk Merapi tidak ingin pindah lokasi. Baik, frasa eksosentris ada di opsi D. Penduduk Merapi tidak ingin pindah lokasi. Ini adalah frasa eksosentris konektif.
Sedangkan untuk opsi A ini adalah frasa endosentris koordinatif. Kemudian untuk opsi B ini juga frasa endosentris koordinatif. Dan opsi C ini adalah frasa endosentris atributif. Nah, baik, untuk frasa endosentris ada 3 macam. Yang pertama, frasa endosentris koordinatif. Frasa ini penandanya adalah bisa disisipi dengan konjungsi koordinatif seperti dan, atau, baik, maupun. Nah, kalau kita lihat pada opsi A, ibu bapaknya. Ini adalah frasa endosentris koordinatif karena bisa kita sisipi konjungsi dan, ibu dan bapaknya. Begitu pula pada opsi B, sawah ladang. Bisa kita sisipi konjungsi koordinatif dan, sawah dan ladang dijualnya juga saat itu. Nah, itu cara kita untuk ngecek ya. Kemudian untuk opsi C, frasa endosentris atributif. Frasa endosentris atributif bisa disebut juga frasa endosentris subordinatif. Nah, frasa ini tidak tersusun atas unsur-unsur yang setara, sehingga tidak dapat dihubungkan dengan konjungsi seperti frasa endosentris koordinatif. Nah, contohnya agak kaku, sangat cepat, lebih mudah. Nah, frasa-frasa tersebut untuk kata pertama pada contoh itu merupakan unsur pewatas, sedangkan kata kedua merupakan unsur inti. Pada opsi C, frasa orang tua ini merupakan endosentris atributif. Kemudian, untuk opsi D bisa kita katakan sebagai frasa eksosentris karena dalam frasa eksosentris ini juga terdapat 3 macam. Yang pertama, frasa eksosentris direktif. Yang kedua, frasa eksosentris non-direktif. Dan yang ketiga, frasa eksosentris konektif. Untuk yang pertama, frasa eksosentris direktif, ini adalah frasa yang merupakan gabungan dari kata depan dan kata benda. Contohnya, ke Bandung, ke Surabaya, di pasar, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk frasa eksosentris non-direktif, ini merupakan gabungan antara nomina dan kata-kata tertentu, seperti si, sang, para, yang, dan lain sebagainya. Contohnya, sang bangau, kemudian para hadirin, para jemaah, dan lain sebagainya. Lalu, frasa eksosentris konektif ini adalah hasil gabungan kata kerja, kata sifat, kata benda, dengan kata lekas, segera, saat, akan, hendak, dan lain-lain. Kenapa pada opsi D kita sebut frasa eksosentris konektif? Karena kata tidak ingin ini adalah salah satu penanda frasa eksosentris konektif. Ya, ini kan ada lekas, segera, saat, akan, hendak, ingin. Itu kan juga termasuk salah satu dari jenis-jenis ini. Memang agak sulit ya, ini perlu untuk dihafalkan. Jadi untuk opsi D, tidak ingin pindah lokasi, ini merupakan frasa eksosentris konektif. Dengan penandanya, ini dia, tidak ingin. Begitu. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang guru SM3T dari Jawa ditugaskan mengajar di SMP Negeri 2 NTT. Ketika mengajar di kelas, guru itu menggunakan bahasa Indonesia baku. Saat itu, guru tersebut sedang menerapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia berikut, yaitu A. Kedudukan sebagai bahasa negara dan berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan. B. Kedudukan sebagai bahasa nasional dan berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan. C.
kedudukan sebagai bahasa negara dan berfungsi sebagai sarana komunikasi antar suku, atau D, kedudukan sebagai bahasa nasional dan berfungsi sebagai sarana komunikasi antar suku. Baik, jawabannya adalah iya, yang A, kedudukan sebagai bahasa negara dan berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Lanjut ke soal nomor 5. Manakah di antara kalimat berikut yang berpola inversi? A. Siapa yang tidak masuk kerja pada hari pertama setelah libur panjang? B. Ketika pengumuman disampaikan, dia sedang berada di luar kota. C. Pada akhir semester ini, dia bertekad untuk menyelesaikan bahan ajar. Atau D. Perkembangan teknologi memengaruhi semua sendi kehidupan manusia. Jawabannya adalah opsi iya, A. Siapa yang tidak masuk kerja pada hari pertama setelah libur panjang? Baik, opsi A ini termasuk kalimat yang berpola inversi karena inversi ini adalah kalimat yang predikatnya berada di awal kalimat. Nah, untuk opsi A, kata siapa berkedudukan sebagai predikat. Kenapa bisa seperti itu? Karena indikator fungsi sintaksis subjek menurut ahli yang pertama, subjek selalu diisi kategori nomina atau frasa nomina. Ini menurut Ramlan. Kemudian, fungsi sintaksis subjek yang kedua, subjek tidak dapat disubstitusi dengan pronominal interrogatif atau kata ganti tanya menurut Sudaryanto. Contohnya, untuk yang pertama, Dita pergi. Nah, kalimat Dita pergi ini kalau kita ganti dengan pronomina siapa menjadi siapa pergi. Untuk kalimat siapa pergi ini merupakan kalimat yang tidak gramatikal, ya, tidak sesuai dengan gramatikal. Coba kita bandingkan dengan kalimat berikut. Siapa yang pergi? Nah, dalam kalimat tersebut, konstituen siapa pada kalimat itu mengisi fungsi sintaksis predikat dan bukan subjek. Ya, ini bisa terjadi, teman-teman. Maka, untuk opsi A, siapa di sini dia berkedudukan sebagai predikat. Nah, kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya berada di awal kalimat. Maka opsi A tepat. Kenapa opsi lain tidak tepat? Kalau kita cek, kita lihat, untuk opsi B, ini kalimat tersebut diawali dengan konjungsi. Kemudian, untuk opsi C, diawali dengan keterangan. Selanjutnya, untuk opsi D, ini diawali oleh subjek. Itu dia, silakan bisa dicermati, sahabat semua. Lanjut ke soal nomor 6. Kata ulang berjalan-jalan terbentuk melalui proses A. Jalan, berjalan-jalan. B. Jalan, berjalan, berjalan-jalan. C. Jalan, jalan-jalan, berjalan-jalan. Atau D. Jalan-jalan. Baik, jawabannya adalah iya, yang C. Kenapa kita bisa pilih opsi C? Karena sebetulnya banyak sekali pola proses pembentukan reduplikasi atau kata ulang. Di sini saya akan cantumkan dua pola, yaitu pola ketiga yang berpola kata dasar dilanjutkan dengan reduplikasi derivasi. Contohnya, kata berulang ini kita reduplikasikan menjadi berulang-ulang. Kemudian berputar menjadi berputar-putar. Jadi pada pola 3 ini, leksem yang diasumsikan adalah leksem yang sudah berimbuhan. Berbeda dengan pola keempat.
Pola keempat berpola seperti ini. Kata dasar atau leksem, kemudian dilanjutkan dengan reduplikasi derivasi, dan dilanjutkan lagi dengan afiks infleksi. Contohnya, leksem lari, kemudian menjadi lari-lari, kemudian berafiks menjadi berlari-lari. Begitu juga dengan jalan, menjadi reduplikasi derivasi jalan-jalan, kemudian mendapatkan afiks infleksi ber, yaitu berjalan-jalan. Maka opsi yang paling tepat adalah C, sesuai dengan pola keempat. Sebetulnya ada dua pola lagi, pola pertama dan pola kedua. Silakan Bapak, Ibu, sahabat semua pelajari pola-pola tersebut. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. A. Buah tangan itu manis bentuknya. B. Buah semangka itu manis rasanya. Pernyataan yang benar tentang bagian yang bergaris bawah adalah A. Kalimat B telah mengalami perubahan makna asosiatif, yaitu menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian opsi B, kalimat A telah mengalami perubahan makna peyoratif, yaitu menaikkan nilai rasa. Kemudian opsi C, kalimat A telah mengalami perubahan makna sinestesia, yaitu metafora berupa ungkapan. Atau D, kalimat B telah mengalami perubahan makna amelioratif, yaitu menaikkan nilai rasa. Baik, pernyataan yang benar tentang bagian yang bergaris bawah adalah C. Kalimat A telah mengalami perubahan makna sinestesia yang berupa metafora berupa ungkapan. Karena pada kalimat A ini manis di sini bukan rasanya, ya, melainkan manis dari segi penglihatan. Jadi, kalimat A ini telah mengalami perubahan makna sinestesia. Sedangkan untuk opsi lain tidak tepat. Ya, baik, karena sinestesia ini adalah proses perubahan makna yang terjadi sebagai akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Maka dari itu tadi, kata manis ini sebetulnya indera perasa ya atau pencecap. Kemudian dia telah bertukar dengan indera penglihatan ya, karena pada kalimat A ini sebetulnya buah tangan atau oleh-oleh itu kelihatan manis bentuknya karena dilihat oleh mata. Kemudian untuk kalimat B, buah semangka itu manis rasanya, ini merupakan kalimat denotatif, ya, apa adanya, memang seperti itu. Selanjutnya, untuk opsi yang B ini sebetulnya makna peyoratif itu bukan menaikkan nilai rasa ya, melainkan menurunkan nilai rasa. Kemudian untuk makna asosiatif itu maksudnya apa? Makna asosiatif itu makna kata yang muncul karena ada hubungan kata tersebut dengan hal yang lain di luar bahasa. Contohnya, kata merah ini berasosiasi dengan berani. Kemudian, kata hitam berasosiasi dengan buruk. Jadi, seolah-olah ada hubungan dengan hal lain. Itu dia. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Karya sastra yang ditandai semangat eksperimentasi dalam berekspresi, merekam kehidupan masyarakat yang penuh keberagaman pemikiran dan penghayatan terhadap modernisasi merupakan ciri angkatan A. Zaman Jepang, B. 45, C. 66, atau D. Pasca 66. Baik, ciri angkatan yang ditandai dengan semangat eksperimentasi dalam berekspresi adalah ciri angkatan pasca 66. Karena pada zaman Jepang ini cirinya bicara tentang kegetiran nasib di tengah penjajahan Jepang yang sangat menindas ya kala itu.
Kemudian untuk ciri angkatan 45 ini adalah menampilkan cita-cita merdeka dan perjuangan revolusi fisik. Muncul ungkapan-ungkapan yang singkat, padat, bernas. Ini gaya Chairil Anwar dalam sebuah puisi. Kemudian untuk angkatan 66 ini cirinya adalah menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dan menentang komunisme dan kediktatoran. Lanjut ke soal nomor 9. Kata topi terdiri atas 4 fonem. Berdasarkan klasifikasinya, kata tersebut A. Konsonan velar dan vokal depan, B. Konsonan palatal dan vokal belakang, C. Konsonan dental dan vokal rendah, D. Konsonan bilabial dan vokal tinggi. Baik, jawabannya adalah ya, D. Konsonan bilabial dan vokal tinggi. Kata topi memiliki konsonal bilabial up. Ya, bilabial itu bibir atas dan bawah. Kemudian vokal tinggi I. Bisa kita lihat tabel berikut. Ini dia tabel vokal bahasa Indonesia dan tabel konsonan bahasa Indonesia. Untuk fonem up ini berada pada area bilabial atau bibir atas bawah. Kemudian vokal I ini ada di depan dan dia tinggi. Lanjut ke soal nomor 10. Berikut ini merupakan ciri pemerolehan bahasa kecuali A. Alamiah, B. Gradual, C. Kontinum, atau D. Berhenti saat dewasa. Jawabannya adalah opsi D. Berhenti saat dewasa. Makna gradual ini adalah sedikit demi sedikit ya. Sedangkan kontinum itu berkelanjutan. Lanjut ke soal nomor 11. Krashen membedakan antara istilah pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Berikut adalah pernyataan yang mendukung perbedaan tersebut, kecuali A. Pemerolehan bahasa mengacu kepada penguasaan bahasa melalui pajangan, sedangkan pembelajaran bahasa mengacu kepada telaah sadar terhadap bahasa. B. Pemerolehan bahasa berlangsung secara alamiah, sedangkan pembelajaran bahasa berlangsung dengan cara mempelajari tata bahasa secara formal. C. Dalam pemerolehan, bahasa diperoleh secara berkesinambungan, sedangkan dalam pembelajaran, bahasa diperoleh secara sembarangan. Atau D. Pemerolehan bahasa berlangsung melalui interaksi langsung dengan lingkungan bahasa, sedangkan pembelajaran bahasa berlangsung melalui interaksi di kelas. Baik, jawabannya adalah C. Dalam pemerolehan bahasa diperoleh secara berkesinambungan, sedangkan dalam pembelajaran bahasa diperoleh secara sembarangan. Ini bukan termasuk pernyataan yang mendukung perbedaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Lanjut ke soal nomor 12. Karya sastra pada zaman pujangga baru ditandai dengan ciri berikut. A. Bersifat pasif romantik, B. Dipengaruhi oleh sastra barat, C. Bertemakan perlawanan adat istiadat lama, atau D. Adanya kesadaran terhadap modernitas. Jawabannya adalah B. Dipengaruhi oleh sastra barat. Karya sastra zaman pujangga baru ini masih dipengaruhi oleh sastra barat ya. Karena pada opsi A bersifat pasif romantik, ini maksudnya adalah cita-cita senantiasa terkalahkan oleh adat lama yang beku, sehingga merupakan angan-angan belaka. Ini ada di angkatan Balai Pustaka. Kemudian untuk opsi C, ini juga Balai Pustaka.
Lanjut ke soal nomor 13. Bahasa yang sangat khas, yaitu yang digunakan pemuka adat ketika memimpin upacara adat tertentu. Kosakata yang digunakan sangat khas, bahkan kosakata tersebut jarang dijumpai dalam kehidupan berbahasa masyarakat penutur. A. Ragam bahasa baku. B. Ragam bahasa beku. C. Ragam bahasa resmi. Atau D. Ragam bahasa konsultatif. Baik, ragam bahasa yang digunakan pemimpin upacara adat berarti menggunakan ragam bahasa, beku. Ragam bahasa beku ini tidak bisa diganti-ganti katanya. Contohnya, Undang-Undang Dasar, kemudian mantra-mantra, ini cenderung ragam bahasa beku. Karena bahasa dalam teks tersebut tidak bisa kita ganti. Sedangkan untuk ragam bahasa konsultatif, ini adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, di rapat-rapat, dan lain sebagainya. Nah, wujud ragam konsultatif ini berada di antara ragam formal dan ragam non-formal. Jadi dia setengah-setengah gitu. Lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan contoh berikut. Ada sebuah dialog antara guru dan Andi. Guru berkata, kata sifat atau adjektiva adalah semua kata yang dapat didahului kata sangat atau paling. Sekarang, carikan contohnya. Coba kamu, Andi. Andi menjawab, cantik. Guru menimpali. Ya, kata cantik dapat didahului dengan sangat, sehingga menjadi sangat cantik. Betul. Dalam teks tersebut, terlihat bahwa saat menjelaskan karakteristik kata sifat, guru berdasarkan aliran linguistik A. Tradisional, B. Struktural, C. Fungsional, atau D. Transformasional. Jawabannya adalah B. Struktural. Kenapa struktural? Karena dalam struktural ini yang dilakukan adalah analisis berdasarkan ciri bahasa. Jadi, kata sifat cantik tadi bisa didahului dengan kata sangat atau paling. Ini lebih ke struktural, karena analisis berdasarkan ciri bahasanya. Lanjut ke soal nomor 15. Kata berimbuhan pean yang bermakna hasil perbuatan terdapat pada kalimat A. Dia banyak menghabiskan waktu untuk menata penampilan temannya. B. Banyak orang takut melewati tempat pengasingan yang sepi itu. C. Pendapatannya sebagai pedagang diwujudkan dalam bentuk tanah. Atau D. Usaha rakyat di pedesaan untuk saat ini cukup menjanjikan. Jawabannya adalah C. Pendapatannya sebagai pedagang diwujudkan dalam bentuk tanah. Kata berimbuhan pean terdapat pada pendapatan. Kata pendapatan ini memiliki makna hasil kerja. Sedangkan untuk opsi A, kata penampilan ini maknanya perbuatan menampilkan. Kemudian untuk opsi B, pengasingan, ini maknanya perbuatan mengasingkan. Sedangkan untuk opsi D, ini tidak memuat hasil perbuatan. Lanjut ke soal nomor 16. Kalimat manakah yang penulisannya mengikuti ejaan yang benar? A. Buku yang berjudul Panduan Belajar terbit dalam 2 versi. B. Pemerintah membentuk Satgas Anti Pungli. C. Hanya Tuhan yang Maha Sempurna yang menyelamatkan kita. D. Bus antar kota dilarang masuk wilayah kota Surabaya. Jawabannya adalah yang C. Hanya Tuhan yang Maha Sempurna yang menyelamatkan kita. Kenapa penulisan Maha Sempurna ini dirangkai? Karena dalam PUEB
bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, ya, kecuali kata esa, ditulis serangkai. Kata sempurna ini merupakan kata dasar, maka kita tuliskan serangkai dengan kata maha. Maha sempurna, maha kuasa, itu kita tuliskan serangkai. Tapi kalau diikuti dengan kata berimbuhan, misalnya, tidak kita tulis serangkai. Contohnya, Maha Pengampun. Maha Pengampun tidak kita tulis serangkai. Karena kata pengampun adalah kata berimbuhan. Kemudian untuk opsi A, ini seharusnya judul ditulis dengan awalan kapital, kemudian dicetak miring. Dan angka 2 ini seharusnya ditulis dengan huruf. Lalu untuk opsi B, anti pungli, ini seharusnya ditulis serangkai. Kemudian untuk opsi D, antar kota, ini juga harusnya ditulis serangkai. Dan penulisan kota Surabaya, karena Surabaya ini merupakan nama geografis, seharusnya kata kota ini juga ditulis dengan awalan kapital. Lanjut ke soal nomor 17. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam novel Siti Nurbaya berbeda dengan bahasa Indonesia sekarang. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa bahasa itu bersifat A. Arbitrer, B. Konvensi, C. Kontekstual, atau D. Dinamis. Jawabannya adalah ya, D. Dinamis. Dinamis ini maknanya mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Sedangkan untuk arbitrer ini adalah tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Misalkan kita menyebutkan benda terbuat dari kayu, ada 4 kaki, kita sebut sebagai meja. Ini mana suka, karena bersifat arbitrer. Tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Sesuka hati kita sebut benda tersebut meja. Sedangkan untuk konvensi ini maknanya kesepakatan atau perjanjian. Nah, bahasa bersifat konvensional artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Lanjut ke soal nomor 18. Ada sebuah teks. Silakan teman-teman pause terlebih dahulu, kemudian silakan dibaca teks tersebut. Pertanyaannya adalah, paparan tersebut termasuk teks A. Biografi, B. Autobiografi, C. Tanggapan, atau D. Eksemplum. Jawabannya adalah ya, D. Eksemplum. Teks eksemplum ini adalah teks yang berisi pengalaman hidup tokoh. Lanjut ke soal nomor 19. Kalimat aktif intransitif terdapat pada A. Semua pengunjung membersihkan sampah yang berserakan. B. Ketika berulang tahun yang ke-17, dia berbaju merah muda. C. Banyak mahasiswa mengunjungi perpustakaan yang lengkap itu. D. Ketika berlomba, peserta menulis artikel dengan semangat. Jawabannya adalah ya, yang B. Ketika berulang tahun yang ke-17, dia berbaju merah muda. Kalimat aktif intransitif ini apa? Kalimat aktif intransitif merupakan kalimat yang predikatnya menggunakan jenis-jenis kata kerja intransitif. Jenis verba ini merupakan jenis verba yang tidak perlu dibubuhkan objek saat verba tersebut dijadikan predikat suatu kalimat. Pola kalimat ini adalah subjek predikat. Meski begitu, pola kalimat aktif intransitif juga bisa berpola subjek predikat pelengkap maupun subjek predikat keterangan. Nah,
jenis kalimat aktif ini tidak bisa dibentuk ke dalam bentuk pasif. Jadi kita tinggal cek saja kalimat mana yang tidak dapat kita jadikan ke bentuk pasif. Jawabannya adalah B. Ya, predikatnya mana? Predikat induk kalimat opsi B ini adalah berbaju. Maka kalimat B sudah tidak bisa kita pasifkan karena dia merupakan kalimat aktif intransitif. Lanjut ke soal nomor 20. Sepatu yang masih layak dipakainya hanya satu pasang. Kalimat di atas merupakan kalimat A. verbal, B. numeral, C. nominal, atau D. adjektifal. Jawabannya adalah ya, B. numeral, karena menunjukkan jumlah bilangan, satu pasang. Lanjut ke soal nomor 21. Gedung yang di ujung jalan itu sangat mewah. Kalimat di atas merupakan kalimat A. adverbia, B. numeral, C. nominal, atau D. adjektifal. Baik, jawabannya adalah opsi ya, D. adjektifal atau kata sifat. Di sini sangat mewah. Lanjut ke soal nomor 22. Kalimat yang mengandung frasa apositif adalah A. Liburan panjang sudah berakhir minggu ini. B. Sayuran dan buah-buahan tertata di keranjang. C. Dia membeli buku, pulpen, dan penggaris. D. Ananda Mira, anak Pak Lurah, sangat cantik. Baik, frasa apositif ada di kalimat ya, D. Ananda Mira, anak Pak Lurah, sangat cantik. Ini sudah kita pelajari pada nomor di awal tadi ya. Ada frasa apositif. Apositif ini maknanya menerangkan ya, menerangkan kata atau frasa sebelumnya. Anak Pak Lurah ini menerangkan frasa Ananda Mira. Lanjut ke soal nomor 23. Berdasarkan aliran tradisional, kalimat mereka menulis surat berdiri atas A. Kata benda, kata kerja, kata benda. B. Subjek, predikat, objek. C. Frasa benda, frasa kerja, frasa benda. Atau D. Tema dan rema. Baik, jawabannya adalah ya, A. Kata benda, kata kerja, dan kata benda. Kata benda dari ini, subjek reka. Kata kerja, predikat menulis. Kemudian kata benda lagi, ini dari sini, objek surat. Kenapa tidak B, subjek predikat objek? Kalau subjek predikat objek ini berarti masuknya ke aliran fungsional, karena kita lihat fungsinya dalam kalimat tersebut. Mereka berfungsi sebagai subjek, menulis berfungsi sebagai predikat, surat berfungsi sebagai objek. Kenapa bukan frasa benda, frasa kerja, frasa benda? Karena pada kalimat ini tidak dibentuk dari frasa, melainkan kata. Lanjut ke soal nomor 24. Teks yang membahas secara rinci aspek-aspek yang terdapat di dalam karya sastra sekaligus menghakimi karya tergolong teks A. Esai sastra, B. Teori sastra, C. Kritik sastra, atau D. Sejarah sastra. Baik, jawabannya adalah iya, C. Kritik sastra. Kata kuncinya di sini. Menghakimi karya, ini pasti kritik sastra. Lanjut ke soal nomor 25. Seorang penceramah berpidato di kampus dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai berikut. Dengan setting seperti ini kita kok tidak merasa enjoy karena kita ini diperlakukan seperti anak-anak yang bego.
peristiwa kebahasaan yang terjadi adalah A. Alih kode, B. Campur kode, C. Inferensi, atau D. Interferensi. Baik, peristiwa kebahasaan yang terjadi adalah B. Campur kode. Campur kode ini apa? Campur kode adalah suatu keadaan berbahasa lain bila mana orang mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam dalam bentuk tindak bahasa. Kalau kita lihat pada kalimat tadi, kalimat ini ada lebih dari satu ragam bahasa. Yang digunakan penceramah ini adalah ragam bahasa baku atau formal, namun dia campurkan dengan ragam bahasa non-formal. Ya, ada kata kok, ada kata enjoy, ada kata bego, gitu. Jadi dia campur. Sedangkan untuk alih kode itu apa? Alih kode adalah peristiwa peralihan kode yang satu ke kode yang lain. Jadi, apabila seorang penutur mula-mula menggunakan kode A, mula-mula si penutur menggunakan bahasa Indonesia misalnya, kemudian dia beralih menggunakan kode B, atau menggunakan bahasa Jawa. Jadi ada alih kode di situ. Awalnya pakai bahasa Indonesia, kemudian dia beralih menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah lain. Itu yang dinamakan alih kode. Sedangkan untuk interferensi ini apa? Interferensi bahasa yaitu penyimpangan norma kebahasaan yang terjadi dalam ujaran dwi bahasawan karena keakrabannya terhadap lebih dari satu bahasa yang disebabkan karena adanya kontak bahasa. Misalnya, dalam bahasa Indonesia kita sebut pulau. Namun, karena kita mungkin sudah akrab, sudah biasa menggunakan bahasa Bali, maka kata pulau yang harusnya menggunakan diftong AU menjadi pulo, menggunakan vokal O. Nah, maka kata pulau dalam bahasa Indonesia ini telah mengalami interferensi karena akrab dengan bahasa Bali, maka kita sebut pulo menggunakan vokal O. Baik, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada kekeliruan yang tidak sengaja saya sampaikan atau mungkin ada ilmu yang belum saya upgrade atau saya perbarui, silakan Bapak Ibu, sahabat semua cantumkan saja pada kolom komentar agar kita dapat berdiskusi bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.